Tidak ada kemuliaan tanpa persaudaraan. Tidak ada keselamatan tanpa identitas. Tidak ada keramat tanpa tirakat. Tidak ada kenikmatan tanpa rasa syukur. Dalam kisah Sokrates yang sudah kita sedikit bahas tentang bagaimana ketenangan pikiran, yang apabila kita mempelajari kebijaksanaannya, seperti yang di konten sebelumnya saya mengatakan ada teori kebalikan ya, di mana tidak ada kenikmatan tanpa rasa syukur dan seterusnya. Tidak ada kebijaksanaan tanpa dia mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, dalam kisah Sokrates yang kita kenal sangat bijaksana ini ternyata menyimpan cerita yang sangat unik. Siapa sangka filsuf Sokrates yang dikenal dengan budaya, kebijaksanaan dan kekuatan kata-katanya akan hidup di tengah-tengah jeritan, ketidaktahuan dan kegelisahan atau tekanan dari istrinya. Kalau wanita cerewet itu emang ada dari sononya gitu. Bahkan ada hikayat orang bisa menjadi wali karena bisa bersabar terhadap istrinya. Nah, istri Sokrates ini tahu bahwa kekuatan lidah kuat dan perkasalah yang membuat suaminya keluar setiap hari dari fajar untuk kembali setelah matahari terbenam, melakukan pengembaraan dan mengelana. Namun Sokrates mengatakan tentang hal itu, beliau mengatakan, "Aku berutang kepada wanita ini. Jika bukan karena dia, aku tidak akan belajar bahwa kebijaksanaan terletak pada keheningan dan kebahagiaan terletak pada tidur." Ada kawan saya yang punya bengkel mobil-mobil Eropa dan dia memiliki sekolah untuk operator alat berat di perusahaan-perusahaan tambang biasanya. Rumusnya saya senang itu 3 katanya. Apa itu Om? Enak makan, enak tidur, enak berak. Sokrates juga berkata, "Aku terganggu oleh 3 kesialan. Pertama bahasa, yang kedua kemiskinan, dan ketiga istriku. Yang pertama aku atasi dengan tekun, yang kedua aku atasi dengan ekonomi, dan yang ketiga aku tidak bisa mengatasinya." Suatu hari suara istrinya lantang saat ia Sokrates sedang duduk bersama murid-murid untuk mengeluh dan menghina suaminya seperti biasa yang sering dilakukan di depan para murid-murid. Tetapi kali ini ia terkejut dan sedikit agak berbeda, dan istrinya ini tidak hanya cukup mencacinya saja, namun ketika sedang asiknya mengajar para murid, istrinya itu membawa baskom air yang penuh dengan sumpah serapah dan kemudian dilempari sehingga membasahi suaminya, dan Sokrates pun basah kuyup saat ia sedang duduk bersama para murid. Kemudian Sokrates pun hanya bisa mengusap air dari wajahnya dengan ekspresi takjub dan berkata sambil menengadah ke langit, "Kita seharusnya mengharapkan hujan turun setelah semua guntur ini." Ia tidak menanggapi kemarahan istrinya dengan serius, dan ia tidak menanggapi bahwa dirinya dipermalukan di depan para murid-muridnya. Gaya tenang dan keheningan Sokrates menyebabkan istrinya meninggal dalam serangan jantung. Ya, istrinya meninggal setelah ia memicu sengketa atau marah-marah dengan Sokrates. Namun suaminya tetap diam, hening, dan menenangkan pikiran. Adapun dia, istrinya seperti gunung berapi yang memuntahkan lahar dan menyebabkan sakit jantung, sehingga istrinya sakit parah dan dia meninggal malam itu juga. Penyakit tubuh berasal dari penyakit hati. Apabila hati sakit, maka seluruh tubuh akan sakit. Dalam beberapa waktu terakhir kita seringkali
melihat bagaimana orang-orang yang menumpuk hartanya namun tidak sempat digunakannya. Ada yang bilang 100 T, ada yang bilang 1 T, ada yang bilang setengah M, ada lagi 349. Waduh, itu betapa banyaknya. Artinya uang sebanyak itu berujung kepada ending yang akhirnya tidak bisa dinikmati oleh dirinya, tidak bisa dinikmati oleh keluarganya karena main kucing-kucingan sama aparat. Kan kurang seru juga gitu. Apabila uang yang sedikit namun dinikmati, apalagi kalau misalkan kita kembali kepada beberapa waktu lalu, kita recovery pada saat gempa agak susah karena mayoritas kita tidak memiliki tabungan yang cukup, dan ternyata tipikal penghasilan kita tuh modelnya harian gitu. Dan anehnya, ini suatu komentar dari kawan saya di luar waktu itu, bagaimana mungkin mereka bisa happy-happy aja, rumahnya hancur, tabungan juga nggak punya, tapi kok mereka fun-fun aja ya katanya. Nah, artinya kita terselamatkan tanpa kebendaan atau materialisme yang menjadi suatu reference dalam menjalani hidup. Buktinya mereka yang pura-pura hidupnya bersahaja, yang seolah-olah ia adalah orang yang lurus, kemudian tidak lama hartanya disita, harga dirinya dipermalukan dan seterusnya, justru tipikal orang yang hanya memiliki uang harian itu jauh lebih bahagia. Kemudian ada satu lagi nasihat dari tokoh filsuf lainnya, ada dari Abu An-Nafis mengingatkan kepada kita tentang zaman. Abu An-Nafis ini ditanya bagaimana pendapatnya tentang zaman. Dia menjawab, zaman mengambil apa yang dia berikan, memberikan apa yang dia ambil, seperti anak-anak saat bermain-main. Ada lagi naskah hikmah yang berikutnya, engkau adalah tanah dan di dalam dirimu ada permata yang tersimpan, sehingga engkau jangan terpesona pada unsur tanahmu, melainkan pada permata, emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya yang tersimpan di dalam dirimu. Tentu saja nasihat ini harus dicamkan oleh mereka yang senang memuji penampilan fisik dan mengejar kenikmatan duniawi, tetapi melupakan kebahagiaan intelektual, moral, dan spiritual yang lebih tinggi kualitasnya dan lebih abadi masa berlakunya. Ada suatu cerita yang unik dari tokoh kita, Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, di mana beliau memberikan mas kawin kepada calon istrinya di kala itu dengan hasil karya dan buah pikirannya yang mengabadikan karyanya itu dengan buku berjudul Alam Pikiran Yunani, di mana beberapa isi di dalam buku karya beliau dimulai dari pengantar kalam, filosofi alam yang di sana ada Thales, ada Anaximandros, ada Anaximenes, dan sekadar informasi, marmer yang khusus digunakan untuk menyerap panas bagi dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah, berasal dari satu gunung di dunia yang hanya ada di Yunani, dan marmernya itu habis dikala peruntukan untuk dua masjid suci itu. Jika kita menyimak kisahnya, kita akan merasakan kehadiran Allah. Kemudian ada lagi tentang filosofi Heraklitos, ada lagi filosofi Elia, di mana di situ ada Xenophanes, ada Parmenides, ada Zeno, ada Melissos, dan kemudian ada lagi Pythagoras yang familiar untuk kita, rumus Pythagoras misalnya, dan juga pengikutnya. Ada lagi filosofi alam di mana kita mengenal Empedokles, ada Anaxagoras, ada Lekipos, dan ada Demokritos.
Kemudian setelah itu kita juga diperkenalkan untuk masuk kepada sofisme, di mana tokoh-tokoh itu ada Protagoras, ada Gorgias, ada Hippias, dan Prodikos. Ada era berikutnya pasca sofisme, di mana masuklah di era filosofi klasik, yang dimana filosofi klasik itu membicarakan tentang metafisika, ada fisika, ada negara. Nah, masa Socrates ini masuk ke dalam era ini, yang kemudian setelah Socrates dan Plato muncul Aristoteles. Jika kita belajar dari konstruksi kronologis waktu, kita akan mengetahui bahwa Aristoteles merupakan murid daripada Plato. Dan di era inilah kita mengenal Alexander the Great, yang sering diidentikan dengan Zulkarnain, yang sosok ini diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi, di mana di situ juga menceritakan tentang Ya'juj Ma'juj. Selain itu ada lagi referensi penguat dari ortografi Turki, khususnya Kisos Al-Anbiya yang dianggap berasal dari Hasan Ibn Nasir Al-Bakhi, yang berisikan biografi nabi dan raja yang menjelaskan penyertaan Zulkarnain. Di masa inilah kita mengenal bagaimana Nabiullah Khidir mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada Aristoteles dan juga Zulkarnain, hingga melakukan safar menuju Majma'ul Bahrain, atau dua lautan yang berbeda, karena di situ ada yang satunya rasa air tawar, kemudian yang satu lagi air asin, dan keduanya itu bertemu tetapi tidak bercampur ya, seperti terbelah gitu. Di antara keduanya ada ruang atau barzakh. Nah, Aristoteles ini berhari-hari bersama Nabiullah Khidir, dan seperti gurunya, Aristoteles juga masih hidup hingga hari ini berkat daripada minum air kehidupan atau Majma'ul Bahrain itu. Pasca itu masuk kepada bab naskah tentang pandangan, tentang logika dan etika yang ada di masa Helen dan Romana, menjadi bahan ajar di sekolah-sekolah skeptis, di mana ada Pyrrhon, ada Akademia. Kemudian namun meski betapa majunya ilmu dan peradaban pada waktu itu, pasca itu kita juga mengenal bagaimana Yunani sebagai bangsa yang beradab kala itu luluh lantak meski dengan kemajuan zaman yang seperti itu, dan digantikanlah zamannya dengan masa-masa religi atau risalah. Kita mengenal kisah bagaimana kaum Sodom, Gomorrah dan seterusnya itu menjadi akhir daripada kepercayaan era itu. Kemudian setelah masuk masa religi, yang dimana nanti kita mengenal aliran Neo-Pitagoras. Jadi ada Pitagoras, ada Neo-Pitagoras. Kemudian berlanjut lagi kepada nama Plotinus, dengan pokok-pokok ajarannya yang membahas tentang jiwa atau raga atau sukma. Ada juga tentang ajaran hidup beserta moral.